Udah lihat postingan SJW berlebihan berat ini? Kelihatan postingannya mah biasa aja ya, tapi coba lu lihat polanya. Statement dia yang bilang bahwa Najwa Shihab berhasil membuat presiden muncul aslinya. Framing itu sederhana. Fokusnya digeser dari isi ke ekspresi, dari substansi ke emosi. Yang seperti ini yang lagi dikerjain sama si Uni Lubis. Atau mungkin kenapa nggak bahas tentang tuh Najwa Shihab juga adalah salah satu orang di balik Color Revolution. Jangan lupa, yang paling pertama posting Garuda Biru. Apa-apa, ini kesempatan bagi saya jawab. Betul, Betul, Pak. iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom molotov? Banyak, Pak. Aduh, Banyak. enggak juga objektif. Banyak yang Saya mau mengkritik, Pak. Bapak nadanya terlalu tinggi, Pak. Terlihat Bapak itu nggak bisa mengontrol emosi. Kayak nggak terima gitu, kayak marah gitu ke Mbak Nana gitu. Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita yang melahirkan 8 tuntutan. Bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang sekumpulan jurnalis yang beberapa waktu lalu berdiskusi dengan Prabowo, dan beberapa di antaranya ya ditengarai oleh netizen sebagai antek-antek asing yang ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ya, bisa jadi karena faktanya yang dia narasikan itu selalu memojokkan pemerintah, bahkan ya dalam acara yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi tersebut ya, yang di framing itu tidaklah sesuai dengan fakta. Jadi kita harus hati-hatilah dengan media yang sudah fix itu mabok dana asing gitu ya. Ya toh? Iya. Yang terjadi apa, kemudian yang diberitakan bagaimana, kan begitu ya. Selain itu teman-teman ya, muncul lagi purnawirawan yang memaki-maki Jokowi dan juga Prabowo ya. Dan pesan saya seperti yang sudah, kalau ada purnawirawan seperti ini ya, suka bacot, menjelek-jelekan Prabowo, Gibran, Jokowi, pemerintahan, pokoknya mereka ingin menggulingkan pemerintahan, itu langsung aja tangkap. Jangan menunggu ada aksi ya. Tangkap, ikat tangannya, ikat kakinya, lalu copot gigi palsunya. Biar nggak bisa bacot lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Udah lihat postingan SJW berlebihan berat ini? Kelihatan postingannya mah biasa aja ya, tapi coba lu lihat polanya. Statement dia yang bilang bahwa Najwa Shihab berhasil membuat presiden muncul aslinya. Pertanyaannya sesimpel, bukannya dari awal diskusi itu adalah diskusi terbuka. Semuanya udah kelihatan aslinya, daripada presiden yang bercanda, sampai presiden yang muncul ketegasannya di dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau kita lihat secara utuh diskusinya, gua rasa semua jawaban presiden jelas mengikuti pertanyaan yang diberikan. Kalau ada penekanan dan penjelasan akan hal yang lain yang berkaitan, itu sebenarnya untuk memudahkan seseorang yang dablek ya, untuk memahami dari jawaban presiden. Ya kayaknya itu juga hal yang umum deh, kalau kita juga dihadapkan dalam posisi seperti itu, akan melakukan hal yang sama kalau nemu orang dablek. Tapi fokus kita nggak ke sana, kita bahas postingan SJW berkedok pemret ini. Dalam komunikasi publik, framing itu sederhana. Fokusnya digeser dari isi ke ekspresi, dari substansi ke emosi. Yang seperti ini yang lagi dikerjain sama si Uni Lubis. Berharap bahwa masyarakat lebih fokus ke nada dan gestur bicara presiden dan melupakan substansi dari pembahasan. Kenapa nggak fokus membahas jawaban presiden yang tegas dan lugas dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan? Kan ini semua apa yang disampaikan oleh para pengamat dan juga jurnalis itu kan jadi pertanyaan publik selama ini.
Itu kan dibahas lebih bagus ya. Atau mungkin kenapa nggak bahas tentang tuh Najwa Shihab juga adalah salah satu orang di balik Color Revolution. Jangan lupa, yang paling pertama posting Garuda Biru. Lupa fakta ya. Atau mungkin nih, bahasin tentang kawanan mereka yang juga menjadi pelopor pink hijau. Nah, nggak bisa kan? Yang substansial nggak dibahas. Yang agak nggak penting diangkat untuk mengaburkan hal-hal yang krusial. Dan pola seperti ini bukan pola yang baru. Lu bisa lihat cara kerja gerakan yang terorganisir yang seperti ini. Dari isu dibungkus emosi, narasi dibuat mengikuti emosi biar gampang viral, medsos dipakai amplifikasi untuk menonjolkan momen-momen yang mereka udah cari pick, yang mereka udah pilih. Fokusnya bukan lagi kepada dampak, tapi lebih bagaimana memancing emosi. Bukan lagi kepada memberikan pemahaman publik akan masalah. Dan jelas hasilnya ya hanya untuk membentuk persepsi publik tanpa memahami utuh kejadian dan fakta. Jadi aslinya ini bukan sebuah fakta utuh, tapi framing, provokasi, dan pembodohan yang diamplifikasi. Zaman sekarang ya, yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling rapi membingkai framing. Bukan buat kepentingan bangsa, tapi buat kepentingan pendana, entahlah. Kalau kalian benar-benar cinta Indonesia, belajarlah baca pola, belajar memverifikasi informasi, dan jangan mudah terprovokasi, dan sekedar ikut narasi. Narasi tahu kan narasi? Ya, itu dah. Pokoknya tandai mereka-mereka yang menyerang personal, menyampaikan berita tidak sesuai fakta. Loh bang, dia itu kan jurnalis, itu sudah terdaftar di Dewan Pers. Iya, faktanya acara ini saja ya. Ini kan kita tahu, gitu. Kita bisa menyaksikan bersama-sama, iya kan? Tetapi apa yang dia beritakan, apa yang dia tweet, apa yang dia bacotkan di media sosial itu nggak sama dengan fakta yang terjadi. Kita bisa menilai kok. Kita untuk menilai itu nggak harus jadi ahli. Kita untuk menilai nggak harus jadi seorang komentator politik, ya, pengamat politik. Nggak harus S1, S2, S3, enggak. Bahkan kita nggak sekolah saja. Kita bisa menilai kok antara fakta yang terjadi, ya, dengan berita yang disebarkan. Kalau terjadi ketimpangan, kita bisa menilai, paham nggak? Tanda itu wajahnya, ya. Cantik kagak, ya kan? Inilah yang kata pepatah, ya kan? Udah jelek mukanya, jelek pula hatinya. Mati masuk neraka pula. Waduh, lanjut. Apa-apa, ini kesempatan bagi saya jawab. Boleh nggak? Betul, Pak. Oh, iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom molotov? Banyak, Pak. Aduh, Banyak. nggak juga objektif. Banyak yang Saya mau mengkritik, Pak. Bapak nadanya terlalu tinggi, Pak. Terlihat Bapak itu nggak bisa mengontrol emosi. Kayak nggak terima gitu, kayak marah gitu ke Mbak Nana gitu. Ini murni ingin mengkritik atau ingin memframing. Dari sekian banyaknya pembahasan, kurang lebih 6 jam Pak Prabowo Subianto berdiskusi dengan para jurnalis dan juga pakar. Kenapa kemudian yang muncul di hadapan publik hanya potongan video yang barusan? Sehingga memframing dan ingin membangun citra bahwasannya Pak Prabowo Subianto anti kritik. Padahal faktanya, jika Pak Prabowo Subianto anti dengan kritik, Pak Prabowo Subianto tidak akan mungkin mengundang jurnalis beserta pakar ke rumahnya untuk berdiskusi. Dan itu akan berbenturan dengan opini publik yang telah beredar. Nah kawan-kawan, Pak Prabowo Subianto minggu lalu itu membuka diskusi dengan beberapa jurnalis dan juga pakar. Banyak membahas isu-isu strategis seperti membahas program makan bergizi gratis dan mencarikan keadilan untuk aktivis kontras yang siap air keras, dan juga membahas tentang bagaimana keadaan geopolitik dunia, serta membahas juga bagaimana keadaan ekonomi nasional. Dan di dalam diskusi itu jelas tegas Pak Prabowo Subianto meyakinkan kita semua bahwasannya beliau ingin sekali menegakkan keadilan dan siapapun akan disikat, walaupun itu orangnya berpangkat, walaupun rekan sendiri, dan terutamanya nih untuk aktivis kontras yang pada saat ini sedang mencari keadilan, Pak Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu. Nah jadi teman-teman, kalau kita melihat banyak sekali video yang barusan itu beredar, itu justru jatuhnya tidak lagi mengkritik. Justru itu jatuhnya memframing. Mengkritik dan memframing itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Ketika kita mengkritik, biasanya kita menggunakan data dan fakta. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ingin kita perbaiki. Sehingga ketika kritik itu datang, maka kedepannya ada yang bisa dievaluasi. Berbeda dengan framing. Kalau framing, kita ingin menggiring seseorang dengan sesuatu atau sebuah anggapan yang kita inginkan orang juga menganggap hal yang sama. Ya seperti video yang barusan, kita pastinya pengen orang-orang menganggap Pak Prabowo Subianto
itu anti kritik. Padahal faktanya pemerintah sudah hadir untuk menjawab apapun isu-isu yang pada saat ini sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jika potongan video yang seperti itu dibiarkan berkembang, justru akan mengaburkan fakta dan mengaburkan substansi dari apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, dan juga mengurangi kualitas dari diskusi para pakar dan juga jurnalis bersama Pak Prabowo Subianto. Dan kalau seandainya nih masih ada yang kekeh bilang Pak Prabowo Subianto itu tuh anti demokrasi atau anti kritik, bagaimana bisa banyak jurnalis dan juga para pakar yang hadir di rumah Pak Prabowo Subianto? Padahal media massa melalui jurnalis itu adalah pilar demokrasi yang nanti akan menyampaikan kabar ke masyarakat tentang apa-apa yang sudah mereka bicarakan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi teman-teman, mari kita tetap kritis. Kritik itu baik, pemerintahan kita rasanya tidak anti kritik, jangan mau di framing yang aneh-aneh dengan narasi yang sepotong ya. Karena menampilkan video yang tidak utuh itu merupakan pembodohan publik. Ya, Mbak Ririn ya, semakin hari semakin cerdas ya, semakin berseri-seri wajahnya. Hehehe. Tapi saya tidak mau mengomentari Mbak Ririn ya teman-teman ya, yang sudah jelas-jelas merupakan ya sama-sama pendukung Prabowo lah ya dengan saya. Kan seperti itu. Saya ingin mengomentari di bagian depan tadi ya, si Agus Gemoy itu yang makin kesini makin kelihatan sedeng. Ya, mungkin kalau kita mengikuti media sosial sudah cukup lama, kita tidak asing dengan si Agus Gemoy. Agus Gemoy ini kalau nggak salah itu berdomisili di Lumajang dan beberapa waktu lalu sepertinya berminat sekali untuk maju sebagai Bupati Lumajang melalui jalur independen gitu ya. Mungkin juga berharap didukung oleh salah satu partai, tapi ya karena mungkin elektabilitasnya itu tidak ya sangat rendah lah gitu ya, jadi nggak ada yang melirik dan mungkin sakit hati jadinya macam kayak gitu. Moy Gemoy, lanjut. Hei Jokowi, jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita yang melahirkan 8 tuntutan. Bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi, saya nggak perlu banyak bacot ya, nggak perlu menanggapinya dengan emosi. Saya hanya ingin memberikan saran kepada aparat ya. Ini bukan orang biasa ya, ini mantan purnawirawan. Artinya dalam hukum itu begini, nggak tahu hukum di negara mana gitu ya. Kalau rakyat biasa melakukan kesalahan itu ibaratnya hukumannya misalnya nih ya denda 1.000 lah begitu. Tetapi kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah orang yang seharusnya menegakkan hukum, itu hukumannya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Artinya apa? Ini orang udah jelas-jelas, ya jangan disamakan dengan rakyat biasa. Ini adalah purnawirawan yang seharusnya menjaga bangsa dan negara, tapi bacotannya macam kayak gini. Udah, ya kan? Tangkap, ikat tangannya, ikat kakinya, copot gigi palsunya, ya biar nggak banyak bacot. Lanjut. Hei Jokowi, jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita yang melahirkan 8 tuntutan. Bukan abal-abal,
Tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Ini adalah mantan TNI. Sekarang sudah pensiun. Tapi setelah pensiun tidak punya jabatan alias pengangguran. Jadi gerombolan ini apa namanya? Dagelan politik atau gelandangan politik. Sayangnya itu sebagian mantan-mantan TNI yang sudah pensiun itu malah bergabung dengan gerombolan-gerombolan dari kadal gurun yang dikomando oleh si Rizik itu, yang suka nyinyir itu. Nah, kenapa kok tidak bergabung saja atau memberikan bantuan yang baiklah buat negara ini kan gitu. Gak usah menyerang Pak Prabowo. Pak Prabowo juga ya orang-orang TNI lah pokoknya yang menjabat sebagai kepala negara. Tapi sebagian kecil para gerombolan pensiunan TNI ini malah menyerang. Ya, yang nggak habis pikir itu kok dengan gerombolan ini aman itu, kadal gurun. Nah, makanya saya nggak respect sama mereka ini. Sugeng Waras, saya namanya Sugeng Priyono, masih mending saya, masih waras. Ini Sugeng Waras salah nama ini, malah jadi nggak waras ini orang ini. Itulah bengok. Ya. Orang melihatnya itu bukannya simpatik, muak nengoknya itu. Iya, muak kan. Apalagi itu yang sing kumis tebal itu, Sunarko itu, sama juga itu. Ya. Jadi sayang lah pokoknya. Seharusnya bisa kerjasama dengan Pak Prabowo, dibantu biar supaya roda negara ini bisa berjalan. Ini malah semuanya mau ambil alih kekuasaan, itu karena nggak punya jabatan jadi pengangguran, ya itu tadi jadi gelandangan politik semua lah teman-teman. Itulah makanya. Ya sudahlah, itu baca dulu netizen itu coba, itu seberapa besar itu yang mendukung kalian tuh, itu hanya cuma segelintir orang, paling cuma berapa ekor aja kok, hitungan ekor bukan hitungan apa gitu. Tapi suaranya mulutnya besar, bengak, nggak punya etika, mantan TNI tapi jadi gelandangan politik. Ya ini sebetulnya itu bukan persoalan mantan TNI-nya teman-temannya, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia pilih setelah dia purna tugas sebagai seorang prajurit kan seperti itu, gitu. Nah, ini orang ini salah pilih setelah dia pensiun, dia masuk Partai Biru, ya kan? Akhirnya, ya karena dia itu dididik sejak dulu untuk sami'na wa ata'na, sam'an wa ata'an, ya kan? Nah, ketika pemimpin partainya itu serang pemerintahan, serang Jokowi, nah dia ya langsung aja tanpa pikir panjang gitu loh, langsung serang Jokowi, serang Prabowo, ya toh? Dan saya menduga ini orang adalah caleg gagal sebetulnya. Udahlah, gak usah banyak bacot ya, tangkap, ikat tangannya, ikat kakinya, copot itu gigi palsunya ya. Lanjut. Ini ngapain nih si Mulyono ini? Pakai datang-datang segala. Lagian apa sih jabatannya sekarang? Ternyata bener, si Prabowo ini adalah bonekanya Mulyono, bonekanya Jokowi. Bener. Pakai acara halal bihalal segala, Allah. Itu palingan cuman kedok. Itu pasti mereka lagi membicarakan sesuatu. Pasti si Mulyono mau nyapres lagi nih. Paling juga dia itu gak diundang, datang sendiri dia itu ke sana. Mulyono. A few moments later. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga silaturahmi, nggak perlu diundang mah kalau itu. Ini kan suasana lebaran, acara halal bihalal open house, nggak apa-apa lah. Masa iya harus sebar undangan dulu? Kan nggak mungkin, bebas semua bisa datang.
Dan inilah mulianya Abah Anis, tanpa diundang dia datang. Itulah manusia berhati mulia. Ke rumah siapapun Abah datang meskipun tidak diundang. Tetap Abah datang. Karena Abah itu nggak milih-milih, nggak pandang bulu. Ke rumah siapapun dia datang, ke acara apapun dia datang. Lagian kalian ini para termul ya, kok dipermasalahin gitu. Lagian Abah pasti udah ditelepon sama Pak SBY, sama AHY. Dan meskipun nggak diundang pun, menurut saya, ya Abah wajib datang. Abah kan sangat dibutuhkan. Dan juga kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Siapapun boleh berkunjung. Apalagi kan masih suasana di bulan Syawal, Idul Fitri, halal bihalal, saling bermaaf-maafan, apa salahnya? Dan kedatangan Abah ke sana itu pasti ada manfaatnya. Salah satunya menghabiskan makanan, biar makanannya nggak mubazir, gitu loh. Jadi kalian para termul harus mikir. Aduh. Ya, ini memang agak berbeda ya dengan video-video sebelumnya. Tapi menurut saya sangat kocak juga ya, karena di bagian depan tadi video yang baru saja kita saksikan ini juga membahas tentang Prabowo dan Jokowi ya, yang halal bihalal. Tapi di bagian belakang ada anak Abah, ada Abah ya kan, yang sowan ke rumahnya si BY yang konon tidak diundang gitu loh. Tetapi mungkin motifnya lain, karena yang bersangkutan mikirnya itu ya daripada kuenya makanannya nggak ada yang makan, mending saya makan aja lah. Aduh, gitulah pokoknya ya, kita harus hati-hati dengan agen-agen asing yang saat ini sedang bekerja keras menggulingkan pemerintahan. Karena patut diduga juga Abah beserta anak-anak Abahnya juga merupakan bagian dari agen-agen asing yang menerima dana dari Soros Foundation dan lain sebagainya. Mungkin saja, saya nggak menuduh ya, saya cuma menduga ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.